Ya, saya harus sampaikan bahwa cara berpikir saya memang berseberangan dengan Bung Rocky ya. Misalnya saja soal bahwa Pak Jokowi itu merusak demokrasi Indonesia dengan merusak Mahkamah Konstitusi kan. Saya nggak setuju. Saya merasa bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi untuk yang ujung-ujungnya mengizinkan Gibran maju itu bukan urusannya Pak Jokowi, itu urusannya Mahkamah Konstitusi. Kenapa Jokowi nggak batalin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dengan saya di sini Leonardo Sirait di channel kesayangan kita ini, Sirait Media. Oke, teman-teman, kali ini kita membahas hal yang sangat menarik untuk kita simak bersama-sama ya. Nah, di video kali ini teman-teman ada Ade Armando dan juga Ketua Projo ya, yang debat dengan Rocky Gerung yang sangat luar biasa ini teman-teman ya. Dan di sini di video ini Bang Ade Armando ini mengatakan cara berpikirnya dengan Rocky Gerung sangat berseberangan ya, udah jelas-jelas sangat berseberangan. Dan di situ Bang Ade Armando terang-terangan skakmat Rocky Gerung tentang Pak Jokowi gitu ya. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama langsung aja kita saksikan video berikut ini. Ya, saya harus sampaikan bahwa cara berpikir saya memang berseberangan dengan Bung Rocky ya. Misalnya saja soal bahwa Pak Jokowi itu merusak demokrasi Indonesia dengan merusak Mahkamah Konstitusi kan. Saya nggak setuju. Saya merasa bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi untuk yang ujung-ujungnya mengizinkan Gibran maju itu bukan urusannya Pak Jokowi, itu urusannya Mahkamah Konstitusi. Kenapa Jokowi nggak batalin? Bagaimana caranya dia membatalkan? Karena dia tidak ngerti political ethics itu dasarnya. Oke, silakan dijawab Bung Ade. Saya mau bilang bahwa dia menikmati kekeliruan itu. Saya bukan sekedar dia nikmati, dia nggak tidak paham setuju dengan tuduhan bahwa yang berada di belakang keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah Pak Jokowi. Jadi di situ aja kita udah beda. Dia tidak bisa membuktikan itu, saya juga tidak bisa membuktikan. Saya bisa buktikan. Saya tidak bisa membuktikan. Saya buktikan, saya bisa. tidak bisa membuktikan apakah Jokowi memang terlibat di sana. Saya akan buktikan. Gimana caranya Anda buktikan bahwa Jokowi ada di sana? Dengar itu sekarang. Apa? Logik dari kekuasaan. Enggak, ini jangan logik dong. Buktinya apa? Buktinya apa? Ini saya mau terangin itu bukti. Ya apa. Seseorang yang punya ambisi, dia akan maksimalkan ambisinya. Sampai di situ dulu. Benar nggak tuh tesisnya? Enggak, buktinya apa? Bukan, saya mulai dengan cara berpikirnya. Ya. Anda punya ambisi, Anda akan ambil kesempatan untuk memaksimalkannya apa enggak tuh? Kesempatan itu adalah sesuatu yang relatif. Yes. Jadi misalnya begini. Kayak tunggu. Nah, saya mau bilang, no. Anda harus siap. Kasih kesempatan saya selesaikan. Apa yang namanya ambisi? Nah, saya mau bilang begini. Saya akan berusaha keras agar apa yang saya ambisikan itu tercapai. Tapi semua harus dilakukan dengan cara yang etis. Sekarang setuju? Itu saya. Jadi saya mulai poin pertama ya. Kalau Anda punya ambisi, Anda akan maksimalkan apa enggak? Dengan cara yang etis iya. Iya. Dengan cara yang etis iya. Oke. Kapan cara yang etis itu dipakai oleh seorang yang ambisinya tak tertahankan lagi? Aktor yang terlihat pasif di depan tetapi sebetulnya aktif di belakang, begitu. Dituding seperti itu. Silakan, Bang Freddy. Ya, jadi pertama kita harus melihat bahwa seorang ketua umum, seorang sekjen partai menjadi tersangka itu bukan hal yang aneh, itu hal biasa ya. Jadi kemudian teriakan-teriakan yang dilakukan oleh tersangka, politisasi hukum, ya, kriminalisasi, itu juga bukan hal yang biasa. Udah banyak contoh-contoh yang melakukan itu, ya, bisa cari kambing hitam atau buying time atau untuk kepentingan kasusnya tersendiri, misalnya supaya penyidik melihat itu dari angle lain, itu bisa sah-sah saja. Jadi termasuk Hasto ini, ya, bikin bising aja, memang bikin bising ini. Jadi nggak ada nilainya. Omongan dia itu sendiri di ujung dia sudah katakan ini nggak ada bukti. So, apa yang mau ditindaklanjutin KPK itu yang pertama. Yang kedua, Pak Jokowi sudah menjawab, Pak Jokowi sudah menjelaskan secara detail
ya kronologisnya, faktanya, ya bahwa ini nggak masuk akal. Sejak 2015 ya ini merupakan inisiatif DPR. 4 tahun ke belakang sampai 2019 ya Pak Jokowi menolak itu, revisi itu. Kemudian bergulir terus sampai 2019 seluruh fraksi di DPR meminta kepada Pak Jokowi, menekan Pak Jokowi secara politik. Pak Jokowi ini kan seorang presiden, ya, yang harus ya membaca semua situasi politik. Karena banyak program-program yang harus dilaksanakan beliau, program-program kerakyatan yang bisa terganggu kalau DPR terganggu. Beliau harus melihat itu semua. Begitu sehingga beliau mengeluarkan surpres. Nah, jadi kemudian ya silakan saja publik menilai omongan siapa yang bisa dipegang dalam hal ini. Hasto sendiri udah membantah omongannya, tidak ada bukti. Gitu loh. Yudi tadi udah menjelaskan secara gamblang proses di KPK itu, proses di penyidikan itu gampang kok, ya. Nggak bisa cuma dasar omon-omon, nggak bisa omon-omon. Kita omon-omon kasih bukti baru diverifikasi. Begitulah sistem penegakan hukum. Oke. Ya, jadi saya bilang memang Hasto ini hanya cuma bikin bising-bising aja. Oke, baik. Gitu. Sekarang saya mau Kali ini Pak Jokowi kayaknya milih tidak tinggal diam. Selama ini dia biasanya kan hanya diam-diam saja, bahkan ketika kena fitnah yang udah nggak masuk akal. Tapi sekarang mungkin karena dia bukan lagi presiden, dia memilih menjawab. Dengan nada tajam, tanpa tedeng aling-aling. Dia menjawab tuduhan Hasto Kristianto yang sekarang sedang berada di tahanan KPK. Tim Sekjen PDIP ini kan meluncurkan sebuah video berisi testimoni Hasto yang entah kapan dibuat di akun YouTube-nya. Dalam beberapa menit, Hasto bicara tentang revisi Undang-Undang KPK yang selama ini memang sering dibicarakan orang. Muatan revisi KPK yang keluar tahun 2019 itu dianggap melemahkan posisi KPK. Misalnya saja, dalam revisi itu dikatakan bahwa KPK berada dalam jajaran eksekutif pemerintahan. Jadi, Ketua KPK adalah bawahan Presiden. Posisi KPK jadi tidak lagi independen karena bisa diintervensi Presiden. Dalam video singkat ini, Hasto membantah bahwa dalang dari revisi tersebut adalah PDIP ataupun Megawati. Yang mendalangi revisi, kata Hasto, adalah Jokowi. Saya sendiri nggak tahu siapa yang nuduh PDIP berada di belakang revisi. Tapi nampaknya bagi Hasto yang terpenting bukanlah soal PDIP-nya, tapi soal Jokowi. Dia itu hanya ingin mengatakan Jokowi adalah penjahat. Seperti dipaparkan Kompas.com dalam videonya, Hasto menuduh bahwa segala hal positif selalu diklaim oleh Jokowi, sedangkan hal buruk ditimpakan kepada PDIP. Ketika ada hal-hal yang positif, selalu diambil oleh Presiden Jokowi tanpa menyisakan benefit bagi kepentingan PDI Perjuangan, ujar Hasto. Hasto juga menegaskan bahwa PDIP berkomitmen dalam pemberantasan korupsi sehingga tuduhan bahwa partainya menginisiasi revisi Undang-Undang KPK adalah sesuatu yang tidak berdasar. Karena itulah tuduhan bahwa revisi Undang-Undang KPK diarsiteki oleh PDI Perjuangan itu sangat salah katanya. Dia juga mengklaim bahwa revisi Undang-Undang KPK dilakukan Jokowi untuk melindungi Gibran dan Bobi dalam pencalonan mereka sebagai wali kota. Hasto mengaku pernah bertanya langsung kepada Jokowi di Istana Merdeka mengenai pencalonan anak dan menantunya serta risiko politik yang mungkin muncul. Bahkan kata Hasto, seorang menteri di kabinet Jokowi pernah mengungkapkan bahwa diperlukan dana sebesar 3 juta dolar Amerika untuk meloloskan revisi Undang-Undang KPK. Saat itu Pak Menteri yang jadi kepercayaan Pak Jokowi ini menyampaikan bahwa kira-kira akan diperlukan dana sebesar 3 juta dolar Amerika untuk menggolkan revisi Undang-Undang KPK, ujar Hasto dalam video itu. Dan mengapa kemudian berjalan mulus? Ya karena Presiden memang punya kepentingan untuk melindungi Mas Gibran dan Mas Bobi, katanya lagi. Itulah cerita Hasto. Buat saya seluruh cerita itu nggak masuk akal. Dan sekarang respons Jokowi, sebagaimana juga dikutip Kompas.com, menunjukkan betapa kacaunya kisah Hasto. Jokowi mengutarakan bantahannya secara langsung. Dia minta Hasto dan kita semua menggunakan logika. Dia minta masyarakat menelusuri kembali kronologi pembentukan Undang-Undang KPK secara runut, sebagaimana yang dulu banyak diberitakan. Menurut Jokowi, sejak lama DPR memang berharap menggolkan revisi Undang-Undang KPK masuk dalam program legislasi DPR.
inisiatif untuk merubah undang-undang tersebut sudah dilakukan sejak 2015, sejak Jokowi menjalani tahun pertamanya sebagai presiden. Namun pada tahun itu sudah langsung ada ketidaksepakatan antara DPR dan pemerintah sehingga tidak jadi dibahas. Tapi DPR nampaknya tidak putus asa. Di setiap tahun berikutnya, DPR terus berusaha membahas revisi Undang-Undang KPK. Sekedar catatan, lahirnya sebuah undang-undang memang butuh kesepakatan antara DPR dan Presiden. Inisiatif rancangannya itu bisa dilakukan baik oleh DPR maupun Presiden dan pemerintah. Namun pada akhirnya rancangan itu harus disetujui bersama. Jadi DPR setiap tahun ketika itu mengajukan upaya revisi Undang-Undang KPK. Pada 2016, 2017, 2018, DPR terus berusaha agar RUU itu dibahas, tapi tetap gagal karena penolakan pemerintah. Kemudian pada 2019, DPR kembali membahas revisi Undang-Undang KPK melalui prolegnas. Semua fraksi di DPR menyetujui pembahasan tersebut. Karena memang semua fraksi yang ada di DPR setuju, RUU itu sampai akhirnya dibahas dan digodok di rapat paripurna. Namun Jokowi menegaskan itu semua adalah inisiatif DPR. Setelah DPR menyepakati revisi, lahirlah surat Presiden Surprise mengenai perubahan Undang-Undang KPK. Jokowi mengaku harus mempertimbangkan efek politik dari revisi Undang-Undang KPK karena semua fraksi di DPR sudah setuju. Kalau Presiden masih tetap menolak, Jokowi khawatir semua fraksi akan memusuhinya. Bagaimanapun setelah itu, Jokowi tetap tidak menandatangani RUU KPK yang diusulkan DPR. Sebuah RUU yang sudah disepakati DPR dan pemerintah memang bisa saja tidak ditandatangani Presiden. Sebelum revisi Undang-Undang KPK, hal serupa sudah pernah terjadi. Contohnya Undang-Undang Penyiaran tahun 2002 tidak ditandatangani Presiden Megawati. Tapi dalam 30 hari sejak DPR mengajukan naskah RUU tersebut harus disahkan sebagai undang-undang dengan atau tanpa tanda tangan Presiden. Inilah yang juga terjadi dengan revisi Undang-Undang KPK. Revisi Undang-Undang tersebut disahkan meski tidak ditandatangani Jokowi. Karena itu, Jokowi membantah testimoni Hasto. Menurut Jokowi, Hasto hanya mengarang cerita. Semua orang bisa membuatnya, ujar Jokowi. Dia juga membantah bahwa revisi Undang-Undang KPK berkaitan dengan pencalonan Gibran Rakabuming Raka dan Bobi Nasution pada pemilihan kepala daerah tahun 2019. Hubungannya itu apa? Coba pakai logika dong kita. Pakai logika, kata Jokowi dengan nada kesal. Terus terang saya senang dengan sikap Jokowi kali ini. Dia selama ini sudah terlalu banyak jadi sasaran fitnah. Dia selama ini kalem saja menghadapi itu semua dan mungkin karena itu para pembencinya semakin senang membuat cerita-cerita bohong mengenainya. Fakta sejarah yang ditampilkan Jokowi kali ini secara jelas menunjukkan tidak mungkin Jokowi berada di belakang revisi Undang-Undang KPK. Entah dengan alasan apa, partai-partai politiklah yang justru terus mengupayakannya. Saya duga PDIP juga berada dalam barisan penyokong revisi. Jadi sangat menggelikan kalau sekarang Hasto membuat sebuah cerita imajinatif bahwa Jokowi adalah dalangnya. Dengan melakukan itu, Hasto kembali terbukti adalah, pembohong besar. Saya berharap para politisi di Indonesia berhenti terus melakukan praktek-praktek semacam ini. Seperti saya katakan, sudah terlalu banyak Jokowi difitnah. Dia misalnya difitnah sebagai tokoh yang berupaya mengubah konstitusi agar masa jabatan presiden tidak dibatasi 2 kali. Jokowi sudah berulang kali membantahnya, tapi mungkin karena dia selalu membantah dengan penuh senyum, para penyebar kebohongan masih terus menyebarkan cerita itu ke seluruh Indonesia. Dia juga dituduh mengintervensi Mahkamah Konstitusi sehingga MK akhirnya membuat keputusan yang memungkinkan Gibran maju sebagai wapres. Itu juga adalah tuduhan yang terus dia bantah tanpa hasil. Kemarin ini saya hadir dalam acara talk show di Garuda TV bersama antara lain Rocky Gerung. Rocky seperti biasa menyebut cerita bagaimana keputusan MK tentang persyaratan kepala negara itu ditentukan oleh Jokowi. Saya minta dia menunjukkan bukti bahwa Jokowi melakukan intervensi itu. Rocky bilang setidaknya ada 7 disertasi
selain disertasi Hasto sendiri di UI yang menjelaskan itu. Saya bilang, siapa nama penulis disertasi itu? Karena saya ingin membacanya. Setelah nampak bingung, Rocky gagal menyebut satu saja nama. Saya percaya Rocky juga sekedar mengarang cerita, dan itu kembali menunjukkan betapa mudahnya cerita bohong tentang Jokowi menyebar. Kebohongan itu terus menyebar dan disebarkan oleh mereka yang dianggap otoritatif. Karena itu saya menyarankan Jokowi untuk tidak bosan-bosan menceritakan kebenaran. Kebenaran harus terus ditegakkan, karena para penjahat juga terus menegakkan kebohongan. Ayo gunakan langkah sehat. Oke, cukup segitu dulu teman-teman. Berikan tanggapan teman-teman yang menonton video ini bagaimana. Boleh berikan pendapat kalian di kolom komentar. Pesan saya pokoknya tetap jaga persatuan Indonesia. Jangan mau dipecah belah, jangan mau diadu domba, karena NKRI harga mati. Saya Leonardo Sirait, undur diri, bye-bye. Kawan-kawan yang mau mendukung Sirait Media, boleh melalui rekening ini, dan bisa melalui Kris Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode Kris ini, di mobile banking, kawan-kawan. Dan jangan lupa juga mendukung pelayanan di yayasan kami melalui rekening ini dan bisa melalui Kris Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode Kris ini di mobile banking, kawan-kawan. Berapapun itu sangat berguna bagi pelayanan kami. Mari terus kita suarakan suara rakyat jelata dan terus berdampak bagi Indonesia. Terima kasih.